Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham yang akan saya analisa sore hari ini. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga MDKA, keempat Pegas, kelima Antam, keenam Tins, dan ketujuh Inco. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup kembali terkoreksi tipis 0,164%, kelapa harga 6.248. Sempat rebound di awal perdagangan tapi kemudian dibawa turun ya. Transaksi hari ini tipis di 10,8 triliun. Asing hari ini net sell di 414 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, indeks kembali breakdown EMA 20. EMA 20-nya ada di 6.260 dan harga penutupan indeks hari ini di 6.250. Jadi untuk besok ada peluang ISG kembali lagi koreksi atau melanjutkan koreksinya hari ini menguji 6.200 level kritikalnya. Jadi kalau itu di breakdown ya bisa sampai 6.150 sampai 6.100 lagi ISG ya ke daerah sini. Karena kalau dilihat di 6.150 ini ada gap kecil ya, tapi tipis saja gapnya. Itu bakal ditutup kalau ISG breakdown dari EMA 60-nya. EMA 60-nya ada di 6.180. Jadi kalau ISG breakdown dari 6.180, potensi besar bisa menutup gap di 6.150. Tapi semoga ISG mampu mempertahankan support kritikalnya di 6.200. Ya, jadi seperti itu untuk ISG. Indikator MACD juga kembali dead cross ya, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi ya peluang ISG sepertinya masih akan koreksi. Terkecuali nanti malam Dow Jones ataupun bursa Eropa bisa rebound hijau tebal ya di atas 1%, potensi ISG besok bisa rebound juga ya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Medco. Medco hari ini ditutup naik 2,29%, kelapa harga 670. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Medco diakumulasi ya oleh DX di 82.000 yang jual kecil aja nih, YPCS ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal Medco cukup aman karena Medco kembali ke atas EMA 60-nya. EMA 60 ada di 660 garis hitam ini dan Medco tutup di 670. Medco hari ini mencoba menguji EMA 20 garis ungu ini di 685 ya, tapi gagal atau cuman menyentuh, dia kembali turun. Untuk besok karena Medco hari ini kalau harga open hari Jumat ada di 660, low-nya hari ini ada di 660, jadi gap sudah ditutup juga ya, nggak ada gap untuk Medco. Jadi peluang masih bagus Medco ya selama di atas EMA 60-nya, karena bisa terlihat ini Medco juga base membuat nih di daerah 670 sampai 720 ya. Ini base-nya nih. Dia sempat breakdown 2 hari ya. Terus dia kembali lagi ke base. Jadi ada potensi Medco ke atas atau besok terdekat deh menguji lagi EMA 20 di 685 sampai 690. Kalau itu mampu dilewati ya ke arah 700 sampai 720. Jadi yang punya dari bawah ya hold aja ya. Medco masih ada potensi ke atas. Yang penting besok dia nggak koreksi. Kalau besok dia koreksi menguji EMA 60-nya ini ya potensi bisa juga false breakout ya, karena volume juga belum kelihatan yang signifikan dan Medco ini ya bisa dikatakan di area pertengahan walaupun ada support minor EMA 60 yang menjaganya. Kalau sekali lagi dia breakdown ya, ini kan dia breakout. Kalau besok dia breakdown atau di hari Rabu dia breakdown, ya potensinya ke arah bawah. Nggak ada cerita dia akan ke atas lagi, potensinya ya ke arah bawah karena ya bisa dikatakan itu false breakout sudah terkonfirmasi kalau sekali lagi dia ke bawah ya. Ya, seperti itu aja untuk Medco.
Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau mau cut loss di bawah 650 ya silahkan aja buy aja di harga sekarang. Tapi kalau mau sabar nunggu ya, lihat perkembangan Medco dulu, ya bisa nunggu dia breakout aja, potensi bagus kalau sekali lagi dia breakout. Harga sekarang harga tanggung, mending buy on breakout atau buy on support. Ya support minornya bisa di daerah 670 ini, cut loss saja di 650 ke bawah. Atau sekalian nunggu di bawah aja, biar aja ketinggalan kan. Tunggu aja di daerah 620, 610, buy, cut loss kalau turun dari 580. Indikator MACD juga membentuk dead cross lagi, bar chart di bawah 0 juga terbentuk ya. Jadi peluang Medco masih 50-50 kecuali besok dia bisa breakout EMA 20-nya di 685. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Elsa. Elsa pada hari ini ditutup naik 3,64% ke lepas harga 398. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Elsa ya seimbang antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa cukup bagus. Elsa kembali lagi ke atas EMA. Ini EMA 60 dan EMA 20-nya berdempetan ya, dia tutup di atasnya. Dan juga Elsa setelah breakdown di tanggal 3 Maret dia kembali ke atas, itu pertanda Elsa ya bisa dikatakan mantul dari supportnya 380 dan juga bisa dikatakan Elsa false breakdown karena hari ini Elsa naik disertai volume. Jadi untuk besok masih berpotensi Elsa melanjutkan kenaikan, menguji lagi 400. Semoga bisa lanjut sampai 430 ya. Ini range sideways Elsa juga cukup lumayan lebar. Kalau ditarik ini ya di 11% kan dari bawah ya, cukup lebar. Kalau saya bilang kalau swing trade, kalau seminggu dapat 8-10% itu cukup besar ya. Dan Elsa ya akan mengarah ke atas. Terlihat juga ini ya. Nah, nih Elsa mempertahankan neckline di 380 sebelum dia rally. Nah, ini bisa tervalidasi dia rally. Saat dia breakout ini, dia rally ini volume besar. Jadi ini dia mantul. Ya harusnya Elsa bisa lanjut minggu ini. Ya terdekat ke 400 dulu lah. Kalau mampu lewat baru arahnya 430. Yang punya dari bawah hold aja ya. Arahnya masih bisa ke atas. Ya, seperti itu aja untuk Elsa. Indikator MACD terlihat garis biru di atas perbatasan garis 0, tapi masih dead cross. Kalau besok Elsa breakout 400, MACD juga akan golden cross. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada MDKA. MDKA pada hari ini ditutup di lepas harga 2.550, terkoreksi 1,92%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ya biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA hari ini membuat candle rejection setelah menyentuh 2500 support dinamik EMA 60, dia kembali ke atas. Tapi belum bisa mengkonfirmasi ini bisa lanjut ya, karena volume hari ini juga besar. Tapi kalau saya lihat volume hari ini besar ini mungkin karena saat rejection langsung dana besar masuk untuk menahan agar MDKA ini tetap di atas 2500. Bisa seperti itu ya skenarionya. Dan MDKA belum aman sebelum bisa naik lagi ke atas 2700. Ya, ini harga pertengahan agak nanggung kalau mau spekulasi buy, agak dalam cut loss-nya. Kalau mau target profit ya hampir sama lah ya, beda dikit aja. Atau mau nawar dulu di daerah 2440 juga bisa, baru target profitnya seperti ini ya. Atau didekatin aja biar nggak terlalu muluk-muluk, nanti mikirnya ke sana di tengah jalan dia berbalik arah. Karena mikirnya targetnya 2800 jadi nggak take profit ya, terdekat aja dulu nih 2650 kalau beli di daerah bawah ya. Kalau beli di harga sekarang ya harus targetnya di atas karena sudah tinggi belinya, juga cut loss-nya juga cukup dalam
profitnya ya harus besar di 9% juga. Jadi ini harga pertengahan untuk MDKA ya. MDKA juga terlihat potensi besar masih sideways dan kemungkinan bisa besok kembali koreksi kalau tidak mampu naik ke atas 2650 lah minimal dia tutup, baru bisa ke atas lagi. Tapi kalau besok kembali koreksi ya arahnya potensi ke 2400 untuk MDKA karena terlihat MACD sudah membentuk dead cross lagi. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi ada peluang MDKA besok bisa melanjutkan penurunan. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Pegas. Pegas hari ini ditutup di level harga 1410 naik 0,71%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Pegas diakumulasi oleh YU yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas masih bergerak di area supportnya. Supportnya ada di 1400, support yang terbentuk dari 10 Februari ya. Ini kalau ke bawah cukup dalam juga ya. Kalau ke atas ya hampir-hampir sama lah. Kalau saya sih mending saya wait and see aja dulu daripada masuk di area ini nih, area lambat gerak ya. Mending nunggu dia breakout aja. Kalau dia breakout, buy on breakout aja 1500 baru buy. Atau sekalian tunggu di bawah aja daripada ini nih harga tanggung walaupun ada support minornya, tapi lebih bagus beli Pegas ini di 1350. Nawar aja dulu di daerah bawah sini. Cut loss kalau turun dari, kalau beli di daerah 1350 nih cut loss aja sekalian di bawah EMA 200-nya sekitar 8%. Dan target profitnya 10% ya. Jadi seperti itu skenario-nya bisa. Atau kalau Bapak Ibu mau beli di harga sekarang, ya sesuaikan aja ya. Bagaimana trading plan-nya, bagaimana strateginya. Saya mending nunggu di bawah atau nunggu dia breakout sekali lagi ya. Kalau dia breakout sekali lagi, ada potensi untuk naik lebih tinggi. Tapi dengan kondisi melihat juga ISG. Kalau memang ISG bagus saat dia breakout, itu potensi lanjut. Kalau ISG-nya biasa-biasa aja, dan juga Pegas volumenya kecil saat breakout, bisa terjadi false breakout ya. Jadi seperti itu aja untuk Pegas mending wait and see aja dulu karena ya candlenya atau teknikal dalam beberapa minggu ini belum menarik. Nanggung, kadang naik habis itu dia turun lagi, naik turun lagi. Kalau Bapak Ibu mau kesempatan untuk fast trade ya bisa aja beli, tapi gampang ke trigger ya. Jadi seperti itu aja untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Antam. Antam hari ini kembali terkoreksi 5,78% ke level harga 2280. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Antam didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam kembali tutup di bawah EMA 60-nya. EMA 60 ada di 2455. Hari ini sempat breakout tapi nggak mampu dan turun. Jadi potensi Antam ya kalau sampai breakdown dari 2280 ke arah 2000 ya ini. Nah, di daerah sini dia akan mengarah. Harusnya sudah di area kritikal karena Antam kalau dilihat dari neckline di 2670 ini sampai double topnya, ini kan double top, dia udah mencapai. Harusnya ini bisa dipertahankan. Mungkin besok bisa aja Antam membuat shadow dulu ke bawah terus dia naik lagi, ditarik, bisa seperti itu ya. Jadi sekarang memang lagi dilema Antam ya. Harganya juga sudah level kritikal tapi belum kelihatan ada tanda-tanda untuk bisa naik. Yang punya ya belum cut loss ya, resikonya lagi karena saya ada bilang terburuknya Antam bisa ke 2280 dan hari ini tercapai. Kalau Antam tidak mempertahankan 2280-nya ya akan mengarah ke 2000 yang saya bilang tadi, target selanjutnya. Jadi seperti itu aja untuk Antam ya. Ya semoga Antam membuat candle seperti ini ya. Bisa aja loh
Antam besok atau lusa membuat candle seperti ini, dia breakdown dulu ke bawah ya, opennya di daerah 2000 terus dia ditarik naik ke atas, bisa seperti itu loh skenario Antam. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya sudah harga atas, udah resiko terburuknya udah aja biarin. Kalau masih di 10-20% dari portofolio, ya hold aja, nggak usah dilihat lah, biarin aja, kan cuma 20% dari portofolio. Kalau dari atas beli sekarang, misalnya anggap aja beli di pucuk 3000, sekarang udah 20%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya 20% dari portofolio beli Antam, sekarang kerugiannya di 23%. Jadi ya kerugian Bapak Ibu tuh baru di 4-5% dari total portofolio. Misalnya portofolionya 100 juta, beli Antam di 20 juta. 20 juta 20%-nya berarti sekitaran 4 juta. 4 juta dari 100 juta itu baru di 4% Bapak Ibu ruginya. Jadi ya hold aja udah, nggak perlu pusing ya. Tapi kalau masuknya nggak pakai strategi money management yang bagus atau sekali bom, ya sekarang udah agak kritikal ya. Kalau Bapak Ibu cut loss juga takutnya naik karena udah ya 2280 sampai 2000 ini level kritikal, bisa ada pantulan dan naik tinggi sekarang ya. Jadi kalau siap ya hot aja ya, cut lossnya juga udah nanggung sekarang. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Yang penting sabar, arahnya mungkin akan ada kenaikan juga yang signifikan seperti histori-histori sebelumnya ya. Kalau dia turun dalam, mantulnya juga cepat, mungkin dalam 1 minggu sudah bisa kembali ke atas 2670 kalau dilihat histori sebelumnya. Tapi tergantung juga market makernya atau price makernya ataupun yang bisa dibilang bandar mau nggak dengan cepat naikin Antam. Ya, jadi seperti itu aja untuk Antam ya. Kalaupun rebound, Antam itu berpotensinya maksimal 2700 saja ditargetkan dulu ya. Kalau dia mampu breakout baru mikir ke atas. Yang penting dia ke atas ini dulu, atau kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah, sell on strength juga bisa di atas kalau dia kembali ke 2700. Kalau tanda-tanda Antam mau berbalik arah lagi, kalau dilihat dia mampu naik ya hot aja, bisa balik ke 3000. Tapi yang penting sabar. Tapi secara jangka pendek atau seminggu ke depan ada potensi Antam ke 2000 kalau 2280 di breakdown. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada TINS. TINS hari ini ditutup di level harga 1790, terkoreksi 5,29%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham TINS didistribusi ya. Nilai distribusinya lebih besar daripada akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS juga hari ini kembali tutup di bawah EMA 60-nya. EMA 60 ada di 1890. Jadi berpotensi besar TINS ke arah 1650. Menguji neckline-nya yang bisa menjadi neckline double top ya. Ini bisa jadi double topnya nanti ya. Ini neckline-nya. Tapi kalau saya lihat ini harusnya dipertahankan oleh TINS ya. 1635 harusnya dipertahankan TINS karena itu juga dulunya resisten kuat TINS sebelum dia rally naik lebih tinggi sampai 2400. Jadi seperti itu untuk TINS. Untuk jangka pendek TINS masih berpotensi ke bawah. Jadi yang belum punya sahamnya mending wait and see aja dulu. Coba spekulasi buy di daerah 1720 sampai 1680. Spekulasi buy aja di daerah situ. Cut loss kalau turun dari 1560. Yang punya dari daerah atas bagaimana? Yang belum cut loss biasanya banyak nih nggak rela cut loss ya. Yang nggak ada cara lain, hold aja terus. Semoga TINS mempertahankan support yang bisa menjadi support neckline-nya di 1630. Jadi seperti itu, dan terlihat indikator RMA CAD juga mengarah ke bawah lagi, garis biru di bawah 0 lagi.
Bar chart di bawah 0 juga makin dalam, jadi ada potensi TINS masih ke bawah. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Inco. Inco hari ini ditutup di level harga 4.830, terkoreksi 6,21%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Inco didistribusi ya oleh MS KZYU yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco sudah mendekati supportnya di daerah 4.740 ya. Ini bisa dibilang support kritikalnya ya, karena ini dulunya adalah resisten naik trendnya bahkan dari 2014. Ini sempat diuji di 2018 gagal, dan dia uji lagi di 2020, dia mampu breakout dan rally, dan ini dia kembali lagi. Menurut saya masih wajar, dan juga yang punya dari daerah atas ya, yang belum cut loss ya harus siap kalau di bawah Inco sampai 4.400. Dan itu harusnya menjadi penurunan maksimal Inco. Kenapa saya bilang penurunan maksimal? Karena di 4.400 sampai 4.300 itu ada EMA 200, dan juga Inco baru aja breakout dari neckline yang terbentuk 2018, baru 2 tahun ya. Ini dia baru breakout 2020. Jadi ya harusnya masih bisa bertahan. Inco mungkin setahun ke depan masih bisa di atas 4.800. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Wait and see aja dulu. Kalaupun ada candle hijau baru perhatikan, kalau belum bagus baru buy. Karena ya saya rasa rawan untuk Inco bisa breakdown dari 4.750 ya, maksimal ke 4.400 penurunan Inco. Jadi yang punya dari atas biasanya nanya nih, apakah bisa uppers down ya? Bagi yang nggak mau cut loss tetap kita kasih solusi ya, tapi ya harus siap rugi waktu. Namanya saham nggak mau cut loss ya harus siap rugi waktu. Jadi harga sekarang bisa uppers down nggak? Jangan dulu, karena masih ada potensi ke bawah. Mending coba mulai uppers down di daerah 4.400 ini, uppers down aja ya. Harusnya ini dipertahankan EMA 200, tapi kalau dia tidak mempertahankan EMA 200 dia downtrend lagi, walaupun minornya ini sudah downtrend. Tapi untuk mengkonfirmasi downtrend dia harus breakdown dari EMA 200. Ini kan dia uptrend nih dari Juli 2020 di uptrend. Ini dia ya wajar, ini masih koreksi wajar kalau saya lihat ya, karena memang rally-nya juga sudah tinggi, udah hampir 100% ya, dan dia koreksi ya, koreksinya tuh harusnya di daerah 4.400 sampai 4.800 nih aja pertahanan terakhir Inco. Jadi yang mau uppers down mending uppers down-nya di daerah 4.400. Kalau dia kembali ke atas lagi, follow the trend aja, jangan di harga sekarang ya. Indikator MACD terlihat masih tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi potensi Inco saya rasa ya masih bisa ke bawah, tapi kalau Inco mampu mempertahankan 4.340 cukup bagus ya. Ini sedikit lagi dia ke 4.340. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih sahamnya, dan juga bingung beli sahamnya di harga berapa, target profitnya di harga berapa, dan kalaupun harus cut loss di harga berapa, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Klik link ada di deskripsi. Telegram bisa chat admin di sana atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, nanti juga akan diinfokan di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.